Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tia Restu Prananda, program studi akuntansi syariah semester 4 kelas D di IAIN Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ekonomi makro Islam. Jangan lupa follow Instagram aku ya. Dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam Ibu Ayu Ahjara, Magister Manajemen. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Dampak positif COVID-19 terhadap peluang perekonomian Indonesia. Virus corona alias COVID-19 diramal menjadi penyebab utama melambatnya perekonomian dalam negeri. Bank Indonesia bahkan telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menjadi 5-5,4% dari perkiraan semua 5,1-5,5%. Positif tersendiri bagi ekonomi Indonesia. Menurut Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia IGP Wirakusuma, salah satu dampak positif yang bisa didapatkan Indonesia dari pandemik tersebut adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Dalam suatu ketidakpastian selalu ada hal baik di belakangnya. Itu semua tergantung pada bagaimana kita merespon hal tersebut. Itu yang paling penting. Terkait wabah ini, ekspor kita ke Cina memang berkurang. Tapi ada tujuan ekspor lain yang sifatnya non-tradisional. Ini yang bisa kita kembangkan. Jadi, tantangan-tantangan ini akan memaksa kita untuk berinovasi, mencari kesempatan-kesempatan yang lain, ujar Wira dalam pelatihan wartawan Bank Indonesia di The Trans Luxury Hotel Bandung, Sabtu 29 Februari 2020. Hal positif lain yang juga bisa dipetik dari fenomena tersebut adalah peluang memperkuat ekonomi dalam negeri. Di saat-saat seperti ini, pemerintah dipaksa memprioritaskan untuk senantiasa fokus memperkuat daya beli di dalam negeri ketimbang menarik keuntungan dari luar negeri. Dari sisi ekspor eksternal seperti kondisi sekarang oleh COVID-19 ini kita mungkin tidak terlalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sisi eksternal. Lalu bagaimana? Ya, permintaan domestiknya yang kita optimalkan benar-benar. Bagaimana meniadakan konsumsi? Konsumsi seperti apa? Inflasi kita jaga, daya beli kita jaga. Bank Indonesia ada di sana, terdepan menjaga stabilitas tersebut. Sambung Bapak Wir. Momentum ini juga bisa dimanfaatkan sebagai koreksi agar ke depan investasi bisa stabil. Meski perekonomian global tengah terguncang, salah satunya lewat reformasi struktural yang kini tengah digondok pemerintah lewat Omnibus Law. Bagaimana menjaga investasi? Ada Omnibus Law, ada proyek-proyek infrastruktur kita lakukan itu dengan baik. Itu akan menciptakan investasi yang bagus, jadi permintaan domestik akan terjaga meskipun ekspornya seperti itu. Terakhir, penyebaran wabah ini dianggap menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sektor manufaktur. Kita bicara manufaktur, dengan adanya ini, ekspor komoditas kita jadi terdampak signifikan. Ini kan memaksa kita bahwa manufaktur harus diperkuat yang memberi nilai tambah. Hal semacam itu, tantangan tersebut akan memaksa kita berinovasi dan kita akan mencari peluang-peluang di tempat lain. Ini bisa membuat kita survive, tutupnya oleh Bapak Wira. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Fardede. Menurut Joshua,
Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor manufaktur dalam negeri. Sisi positifnya dari COVID-19 ini adalah manufaktur bisa didorong juga. Selama ini kan kita karena tidak kuat, tidak bisa produksi bahan baku di dalam negeri. Bahan baku dasar kita ada, tapi bahan mentah ke bahan jadi itu prosesnya missing. Ini bisa dijawab dengan manufaktur, ujar Joshua. Joshua mengingatkan bagaimana pentingnya sektor manufaktur bagi Indonesia. Sebab setiap kali ada gejolak dalam perekonomian global, ekonomi Indonesia ikut-ikutan melemah, terpengaruh hal tersebut. Kita perlu step proses ini supaya tidak bergantung terus ke impor. Kita selama ini ada di siklus itu saja. Saat ekonomi booming, impor tinggi, jadi defisit neraca perdagangan naik. Kemudian, pertumbuhan ekonomi pun melambat. Ini siklus yang terus terjadi di Indonesia. Makanya kita perkuat dulu manufakturnya. Imbauan Joshua. Selain itu, sektor pariwisata juga bisa ditingkatkan dengan cara memperkuat lagi promosi hingga menerapkan kebijakan-kebijakan lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik. COVID-19 ini juga bisa memacu pariwisata dalam negeri. Di Indonesia, potensinya banyak sekali sebenarnya. Tapi karena kurangnya promosi, kurangnya perhatian Pemda, pemerintah daerah ini jadi kurang terlihat. Jangankan wisatawan asing, domestik saja masih belum tahu, pungkasnya. Sekian dan terima kasih pemaparan materi yang berjudul Dampak Positif COVID-19 terhadap Peluang Perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada terdapat kesalahan. Jangan lupa di follow ya Instagram aku dan jangan lupa di subscribe di channel ini. And thank you for watching guys!